mulai dari waktu bangun pagi, berangkat kantor, makan siang, terus kerja lagi, terus freelance, dan waktu nongkrong. Itu semua harus diatur semua. Supaya ketata gitu rapi, kerjaan kalian nggak ketinggalan, freelance kalian nggak ketinggalan, nongkrong nggak ketinggalan, dan uang tetap jalan. Halo Mania Friends, welcome back again to our YouTube channel Dimania Entertain. Dimana di segmen kali ini kita bakal ngebahas pembahasan yang seru banget yang relate sama kalian yang lagi nonton. Sebelumnya kenalan dulu sama gue Abdu dan teman gue Bro Noval. Gimana kabarnya Bro Noval? Alhamdulillah sebagai budak korporat sejak ini. Sebagai budak korporat masih Sejak sehat ini. ya mentalnya ya? Masih, Mental alhamdulillah nih. masih aman ya? Tiba-tiba lampu mati ya. Biar seru kayak ini. Iya. Biar ada apa ya? Kan sekarang nyala lagi, udah. Itu berkaitan sama hati budak korporat. Naik turun, kadang redup memang. Oh gitu, tergantung dari pressure kerjaannya. Tergantung dari bosnya. BTW, ngomong-ngomong budak korporat, gue inget sama ini deh. Kalau anak-anak kerja yang di SCBD gitu ya, ini seru banget kerja di SCBD. Kelihatannya. Iya. Karena pagi-pagi ngopi gitu kan. Oh, kopi-kopi Starbucks. Iya, kopi-kopi Starbucks. Yang padahal gajinya masih UMR 4 juta. Kopi Starbucks, terus sepatu, terus apa? Lanyard LV, Louis Vuitton. Asik. Wih, gila banget Beda sih ya itu. emang ya, beda ya. Gila beda. Mendingan kayak gue lah budak korporat tapi ruko gitu. Iya. Tapi kenapa udah berapa lama nih kalau boleh tahu kerja kantoran sekitar berapa lama? Nggak lama sih sama senior kayak Iya. senior yang satu itu kan 5 tahunan. Kalau gue paling 3 tahunan. Ada no yang kribo gitu. 5 tahunan. Jadi Gila. 5-6 tahunan ya. Betah juga ya. Itu kalau nyicil motor udah lunas. Udah lulus sih. Itu kenapa berarti udah cukup lah ya bekerja, cukup lama lah ya bekerja di kantor ya. Maksudnya di ideal. Cukup lah. Lah ya. Cukup. Berapa tahun lagi kira-kira nih kenapa? 10 kali ya. Tergantung sih. Tergantung mana di Indonesia nih settle-nya sampai mana nih. Kalau settle udah gitu loh. Berarti kerja itu sebenarnya untuk resign ya? Kerja itu untuk nyari pengalaman. Asik. Berarti ketika kita kerja kita mematangkan diri biasanya. Ketika kita kerja, kita dapat ilmunya dan akhirnya bisa kita terapin ke usaha kita. Benar. Soalnya banyak banget nih Kak kayak data-data yang mengatakan bahwasanya milenial, Gen Z itu mereka tuh pengennya bangun startup, ya kan? Mereka kira bangun bisnis tuh seru dan mengasihkan dan gampang. Padahal ya realistis aja lah gitu kan. Kita ngomong aja lah ke media ke segala macam bahwasanya bangun bisnis tuh emang gak gampang, sulit. Yang kita alami juga seperti itu. Kira-kira pada ngapal sebagai karyawan tuh sebenarnya salah nggak sih kita menjadi karyawan tuh? Gak ada yang salah sih. Kalau misalnya ini ya, apa tadi? Jadi karyawan tuh gimana? Apakah itu hal yang gimana? Kalau banyak yang pengen ngejar passion gitu-gitu Kak. Nggak ada salahnya sih jadi karyawan tuh. Benar. Apalagi kalau orang tua kita juga orang tua biasa-biasa aja ya. Itu awal mula yang bagus sih untuk menjadi seorang pengusaha. Karena tetap aja lu mau sekaya apapun orang tua lu, tapi kalau orang tua lu nggak ngasih pengalaman ke lu, ya mau gimana? Setuju. Harus kita sendiri tetap. Setuju. Apalagi kalau kita berasal dari keluarga yang bisa dikatakan mungkin kita ekonomi menengah ke bawah, ya kita nggak bisa dong kita idealis sama apa yang kita mau tanpa kita ngebangun Benar. dulu kan. Tanpa kita ngebangun, tanpa kita kita tetap harus nyari ilmu ya untuk ke usaha yang kita bangun ini. Tetap aja kita mesti tahu di perusahaan kita kerja gimana cara HR kita ngedevelop, gimana cara HR kita nge-handle karyawan, gimana cara finance di sana tuh ngatur keuangannya, gimana cara pemimpinnya itu memimpin kalian. Betul. Di situ kita bisa terapin apa yang salah dan apa yang benar. Yang benar kita ambil, yang salah buang aja jauh-jauh. Apalagi kayak sebagai bos itu kan kita bisa belajar cara delegasiin tugasnya, ya kan? Iya. Dia punya banyak tugas tapi perusahaan dia tetap jalan, tapi dia juga tetap bisa membagi dengan baik kan? Gak semuanya kita sebagai bos kita yang kerja ya. Hal-hal kayak gitu sih. Jadi bos itu harus bisa ngebagi kerjaannya masing-masing ke karyawan ya. Mereka tuh harus pinter dalam segala aspek, dalam semua divisi. Betul. Karena mereka lah pemimpin untuk kalian gitu. Iya. Mereka tuh yang cuma dia gitu yang tahu perusahaannya mau dibawa kemana. Betul. Itu. Sebagai bos harus bisa ngerjain semuanya ya. Kita nggak mungkin dong kita asal nyuruh orang tapi kita nggak ngerti
Benar. Iya kan? Bisa kan kita dibego-begoin nggak sih? Bisa banget lah. Bisa banget dong. Bisa banget dong kalau kita tanpa pengetahuan, mungkin kita dibego-begoinnya, bayangkan ke karyawan sendiri, ke vendor. Bisa jadi kita dibohongin juga di vendor, gitu. Benar. Itu yang bahaya kan. Jadi kita juga harus tahu tuh, kayak divisi-divisi di situ ngapain aja. Siapa tahu nanti itu bisa diterapin nih ke usaha kita yang mau kita jalani. Betul. Jadi kerja itu sah banget. Betul. Sah banget, jangan jadi orang yang madesu gitu, yang ngayal selalu pengennya gue nggak mau jadi karyawan, gue nggak mau jadi udah corporate, gue ini pengusaha. Lu percuma pengusaha kalau ngayang-ngayang terus tapi tanpa pengalaman. Mau bangun dari mana? Benar. Lu tahu apa gitu. Tapi kalau lu pengen punya usaha ya, lu harus ngerintis dulu gitu. Kalau emang lu dari bawah, mulai lu dari nol, ya kita harus ngerintis. Gimana caranya kita ngedevelop usaha kita itu? Iya. Yang pertama kayak dari modal misalnya. Kayak modal kan, ya kita kan bukan dari keluarga yang berada kan. Gak mungkin kita modal itu langsung kayak punya duit gede. Kan kita ngumpulin dari hasil kerja kita kah atau freelance-nya kita. Ya kan, modal-modal itu kita kumpulin. Kecuali kita, orang tua kita tajir, punya duit ya kan, yang punya kuasa gitu kan. Kecuali orang tua begitu. Mending mandi. Mending mandi. Itu dia. Iya kalau mandi kan. Mending kalau mandi. Kalau tai, iya. Lu tinggal diguyur doang udah. Ngalir ke spiteng. Kalau di kantor tuh gimana sih? Kak, boleh gak cerita-cerita gimana sih kalau kerja di kantor tuh persaingannya gimana? Apakah mengasihkan atau lebih banyak gak enaknya atau gimana? Kayak yang Karnaval rangkum selama beberapa tahun Karnaval kerja tuh gimana sih di kantor tuh? Nih, kalau di kantor gua kan ada 2 kantor nih sekarang. Gua ada 2 kantor, satunya di gedung, satunya di ruko. Kebetulan yang di ruko ini persaingannya itu saling support satu sama lain. Satu sama lain tuh ya? lumayan seru. Mereka itu saling support, saling nge-backup antara sesama karyawan lainnya. Tapi berbeda dengan halnya dengan orang yang benar-benar tugasnya kerja banget, kadang jadi sehat nggak sehat, kayak memikirkan kerjaannya sendiri. Ada yang kayak gitu ya? Banyak banget kayak gitu. Orang yang mikirin kerjaannya sendiri tanpa mau membantu orang. Lo gua gitu. Gua itu egois banget. Jangan kayak gitu. Tetap aja kita akan butuh dia dan dia juga akan butuh kita. Gitu. Di setiap perusahaan akan begitu. Gitu. Semestinya lah kita sebagai karyawan sama-sama sinergi lah ya. Benar, saling ngebantu, saling support satu sama lain. Tapi kan ada ya Kak, culture yang kayak saling sikut atau saling gimana ya bahasanya kayak bersaing nggak sehat lah di kantor. Itu gimana tuh Kak yang Karnaval lihat? Yang saling sikut tuh tiba-tiba ngomonginnya aneh-aneh di belakang gitu. Iya. Sering nggak ngeliat kayak gitu? Banyak nggak? Banyak. Biasanya kalau di gua atasannya yang saling sikut gitu. Tapi kebetulan di sini juga ya kalau di gua kadang ada aja sih yang sikut-sikut gitu. Tapi pandangan gue ya biarin aja lah, kayak itu ya sabarin aja. Cukup kita selama kita punya bukti yang kuat untuk melakukan itu, kita nggak salah dan bolanya udah nggak ada di kita berhak kok buat defense itu semua. Setuju. Karena kita kan kerja juga ya sama-sama lah, kita sama-sama cari duit, realistis kan, kita sama-sama buat makan ya. Kali kita maksudnya gara-gara kita disikut terus kita diem doang, berarti kita harus ngelawan ya gitu. Kita harus ngelawan, jangan mau lah kita ditindas gitu aja. Selama kita ada buktinya dan kita nggak bersalah ya fine aja. Dan menurut gua hal yang penting, menurut kakak juga setuju nggak kalau kayak misalnya komunikasi. Jadi kadang kita itu di kerjaan atau di mana-mana itu kita tuh enggan komunikasi. Artinya kayak kita kalau nggak suka sama orang, apa salahnya kita ngomong ke dia baik-baik ya kan? Masih jangan yang kayak ngomongin di belakang ya kan? Itu sering terjadi nggak? Banyak sih kayaknya di dunia corporate, kayaknya orang-orang kayak gitu mulai dari bawah yang cere sampai atas tuh begitu semua kayaknya. Banyak kayak gitu. Itu sih nggak bisa nggak bisa minimalisir gitu. Kayak udah kultur di kita tuh, udah kultur kayak saling ngomongin ini itu padahal diri kita juga belum tentu benar. Belum tentu benar. Bisa jadi dia yang salah. Tapi dia cuma nge-defense aja supaya dia nggak salah gitu. Tapi kayak gitu. Kalau yang kayak caper nih sama bos gitu, misalnya kayak pandangan lu sama orang-orang yang kayak suka caper sama bos tuh gimana? Pasti banyak kayaknya. Gue sih kalau di gue biasanya bosnya sih yang mandang ke gue. Oh gitu. Gue tanpa caper gitu. Paling cuma ya udah dicecer kerjaan gimana, ya udah biasa aja. Kayak kalau yang caper-caper itu
kayak mereka haus akan perhatian apa gimana ya. Gue Nah. juga nggak ngerti sih. Iya. Kayak mereka tuh intinya pengen naik jabatan, pengen gajinya naik, ya caper lah sama atasan gitu. Sebenarnya fine-fine aja karena itu strategi dia. Kalau kita berpikir dari strategis itu strateginya dia aja udah. Ya gue sih oke-oke aja. Iya. Mungkin yang ngomongin yang di belakangnya dia caper nih sama bos gini, lu kali yang sirik gitu. Bisa jadi. Lu kali yang sirik karena lu nggak bisa begitu. Iya, Gimana? Lebih ke iri karena dia bisa ya. Nah, Dia lebih ke pengen- iri karena dia bisa gitu. Karena apa ya namanya duit kan ya, posisi-posisinya apalagi namanya jabatan itu di mana-mana tuh Kak pasti. Dari Tapi, organisasi atau- Dia ini gue ya impian paling gue impikan, gue tuh pengen cuma jadi staff aja. Tapi gaji gue setara direktur. Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Itu. Gue Gimana pengen tanggung jawab gue biasa aja, Oh. tapi gaji gue gede. Ah. Itu loh yang didambakan oleh para budak-budak korporat kayak gue. Ayo dong. Ya karena kan tapi masa emang ada kayak gitu? Nggak mungkin bisa dong. Karena yang namanya kita makin gede tanggung jawabnya makin gede duitnya. Iya sih, kalau di office ya. Beda cerita kayak di pabrik, PT. Mereka gajinya bisa 2 digit. Dengan Iya, hitungan iya. lembur, dengan ngemasin, QC. Iya. Itu lumayan juga sebenarnya, tapi ya karena gue pengen ngebangun karir, nggak mau ya gue harus office dan gue harus ikutin semua prosedur yang ada di office itu. Betul. Misalnya harus naik ya udah gue naik, dan tanggung jawab gue lebih tinggi lagi gitu dari sebelumnya. Iya. Kalau boleh tahu dulu tuh kantor pertama kerja pertama lu tuh apakah di kantor lu yang sekarang atau kayak gimana? Di kantor gue yang sekarang. Kantor sekarang ya, Ini kerja pertama kali. Mudah-mudahan dan ini yang terakhir kali juga. Asik. Nah, Biar langsung running bisnis aja gitu ya. iya, biar langsung running aja. Juga pegel juga gitu loh jadi budak korporat tuh lama-lama. Bukan cuma ini aja ya, bukan cuma hati doang, tapi pikiran juga. Iya. Terus kayak tanggung jawab tuh Iya. semakin lama semakin besar gitu. Ada aja yang harus dibiayain, kayak contoh adik gitu. Kan dia butuh sekolah makin lama makin naik. Iya. Ya intinya pengeluaran kita makin tinggi. Harus Nah, improve pengeluaran juga ya, harus nambah juga pengeluarannya. kita harus berpikir juga dari finansial kita di rumah gimana, orang tua segini cukup nggak, terus belum lagi adik sekolah, belum lagi dia masih remaja kan, harus butuh main, butuh ini, butuh uang jajan. Lebih dari ke situ. pindah tempat kerja atau lebih ke bangun bisnis kalau Kak sendiri? Mungkin untuk bisa improve dari segi penghasilan gitu. Kalau dari gua sendiri sih gue lebih memilih untuk bisnis, buka bisnis. Yang kebetulan juga gue di kantor itu megang beberapa divisi. Jadi sekiranya gue cukup lah untuk ngebangun usaha gitu. Oke. Selagi gue masih bisa ya, sisanya ya improve aja. Tapi mudah-mudahan sih ya kayak gue pasti bisa gitu loh. Kebetulan megang juga gitu beberapa divisi kan lumayan oke. Lumayan banyak lah akses yang gue bisa terima gitu di situ. Untuk ngebangun Mania Indonesia ini. Mania Indonesia, Mania Kreatif, bikin website di Mania Kreatif. Asik. Masuk. Biasanya kalau ada nih Kak, kayak kerja kantoran, dia kan mau kayak mungkin Kak sendiri mungkin punya temen yang kayak gitu juga. Dia masih kerja kantoran tapi dia side hustle. Jadi dia freelance juga. Itu gimana kira-kira menurut Kak Novel sendiri? Ada nggak cerita dari pengalaman teman Kak Novel sendiri yang kerja sambil freelance? Banyak Dan dong. gimana hasilnya? Semua budak korporat kayaknya begitu. Begitu ya? Semua Karena mungkin budak kurang korporat. cukup ya? Iya itu kayak yang tadi gue bilang, karena kan setiap tahun kan pengeluaran kita makin besar. Oke. Kita juga harus gimana? Kita harus pinter dalam mencari uang tambahan. Realistis aja. Jadi kerja tuh Sampingan ya? harus punya sampingannya juga. Bener. Dibanding daripada kita berharap dari gaji, Fokus satu doang. mungkin di antara kita tuh ada yang nggak terima lah dengan gaji segitu, tapi pengeluaran tuh makin lama makin besar. Iya. Ya mereka kan harus nyari sampingan, mau jualan apa kek, jualan pisang goreng kek, jualan pop mie kek, jualan apa kek yang dijual gitu, jualan diri sekalian gitu. Iya sih. Kalau kayak pekerjaan kantoran gitu, emang gue liat di mana-mana pasti ada, Kak. Pasti ada, pasti. Karena emang itu sih yang buat ngebangun finansial dia. Benar. Buat karena emang hidup kan
terus jalan, realistis, apalagi dikit-dikit sembako naik, telur naik, loh, cabai bener. naik, Bener. gitu kan. Bener banget. Nah kalau gaji setak ya kan bingung juga mau gimana. Kira kalau satu nih sebelum kita tutup, kira-kira apa ide, langsung aja outputnya, ide dari freelance yang bisa dikerjain sambil kerja atau kerjaan sampingan apa kira-kira saran dari kenapa yang bisa dikerjain udah korporat? Freelance, ada dua sih sebenarnya, freelance dan usaha. Usaha. Mungkin kalau usaha kecil-kecilan, kayak contoh kita bikin apa ya? Makaroni pedes-pedes begitu. Kita bisa jual itu ke teman-teman kantor. Benar. Kan mereka tuh saling support loh begitu-gituan, kayak ngebeli dagangan teman kantornya sendiri. Itu juga biasanya diizinkan oleh atasan. Diizinin. Beda sama halnya kalau kalian bikin usaha yang ngejiplek perusahaannya dia. Hati-hati. Ngerti. Itu ada. Bahaya ya. Itu yang bahaya. Tapi kalau kalian cuma kayak nge-freelance wajar-wajar aja. Asal nggak mengganggu yang ada jam di kantor. Itu boleh banget kayak gitu. Pokoknya jangan, misalnya kalian ada project bikin aplikasi gitu, bikin aplikasi. Gede banget tuh duitnya pasti. Oh iya pasti gede. Itu usahakan kalian itu jangan mengganggu jam kerja kalian yang ada di kantor. Karena itu nggak bagus juga. Karena kalian dikerja di situ, itu udah tanda tangan kontrak untuk job desk yang kalian kerjakan. Kalau keganggu sama freelance kayak gitu, ya bahaya di kaliannya juga, bisa di kick atau gimana gitu. Kan kadang freelance itu nggak selalu ada. Kadang naik turun juga kan, nggak yang selalu ada terus, ya nggak begitu. Betul. Jadi kita harus bisa nge-manajemen waktu kalian. Suka gua. Buat urusan yang kayak gini, urusan freelance. Ada waktunya untuk freelance, ada waktunya untuk kerja. Betul. Yang gue bisa tangkap, yang gue suka banget dari statementnya, kayak lu kerja untuk membangun pengalaman lu, ngebangun capital, bangun modal lu juga buat usaha. Tapi pas lu kerja, lu tetap punya sampingan yang bisa menopang si kerjaan lo ini juga untuk intinya yang gue suka dari kenapa manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Kita harus pinter-pinter ngatur waktu kita. Benar harus kita manajemen. Kayak waktu mulai dari waktu bangun pagi, berangkat kantor, makan siang, terus kerja lagi, terus freelance, dan waktu nongkrong. Itu semua harus diatur semua. Supaya ketata gitu rapi, kerjaan kalian nggak ketinggalan, freelance kalian nggak ketinggalan, nongkrong nggak ketinggalan, dan uang tetap jalan. Iya, mantap. Dan itu ya dari video kita. Semoga semua yang kita sampaikan, yang Carnaval sampaikan, bisa teman-teman praktekin yang nanti pas kerja atau pas sudah dapat freelancer atau dapat kerja sampingan sambil kerja atau kerjanya makin asik, boleh dong share pengalaman kerjanya di kolom komentar di sini. And yes, bye-bye, see you guys on the next video.